justru kebenaran dikejar, hujat, difitnah, sementara kebohongan disanjung. Mbak Nabi, dunia terbalik. Bukan karena kita bodoh, Pak, tenang aja. Tapi karena kita tidak tahu. Tuh, kalian yang banyak ngikutnya kok tahu, hati-hati. Kalau manusia mengingatkan tidak kalian hiraukan, ya faruddu ilallah. Gitu aja, simpel. Jadi dusta dibela itu menunjukkan pembusung nurani kolektif jamaah. Ketika yang salah tidak hanya dilakukan, tapi dibenarkan bersama-sama dengan dalih demi surga, demi stabilitas, demi cuan, demi apalah, nama baik atau taat itu namanya. Sek ngikuti aku oke rakyat tok kabeh. Betul Kiai. Woi, di sini serem-serem Yi. Di sini serem-serem nih yang typing. Oke, siap, ku tunggu siapa yang akan hancur sendirinya. Wes, ojo sok dolanan sumpah-sumpah. Ora iso balik lo. Sudah cukup yang kemarin cukup. Dalam konteks keagamaan itu kalau dusta ya, ini bisa muncul saat pemuka agama atau tokoh spiritualnya justru menyembunyikan kebenaran. Demi apa? Demi mempertahankan sistem atau mempertahankan keberadaannya sendiri. Tuh. Saat orang-orang yang berpengaruh, tokoh-tokoh spiritual justru menyembunyikan kebenaran. Sebenarnya dia tahu kalau inilah yang benar. Tapi demi apa? Demi popularitasnya, demi pengikutnya. Akhirnya dia kalah. Dia hanya diam. Sama halnya dengan membiarkan luka-luka itu semakin parah. Dalam urusan politik, mumpung ada alkemi nih. Ketika hoax disponsori dan kebenaran disensor, ini kacau. Kebenaran disensor. Udah, jangan terlalu mengkritisi seperti itu. Langkahnya udah bener ini, begini. Itu namanya kebenaran disensor. Sedangkan yang salah malah disponsori. Itu loh. Udah tahu salahnya ini masih ngeles saja. Dalam urusan politik, yang salah disponsori, yang kebenaran disensor, itu namanya politik. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika orang jujur disingkirkan dan pembohong diangkat karena tahu bermain itu ya sama halnya dengan berperan. Peranmu jadi apa sekarang, Sayyid? Jadi Muhibin lagi nggak peranmu? Sekarang itu udahlah menjadi orang yang percaya apa adanya, prinsip lah Yi. Pokoknya saya punya prinsip sendiri. Saya dulu kan sering saya itu beli air barokah, kalung aja 2,5 tak beli. Kalau sekarang udah nggak mau. Itu kayak akek Yaman, akek Pacitan aja dibilang akek Yaman, modal 12.000 ente beli 2.500.000. Itu bukan karena ente yang bodoh, tenang aja, bukan karena ente yang bodoh, tapi karena ente terlalu bodoh. Coba ya, ini tak cariin musik enak ini. Ya, siap. Bayangkan sebuah zaman
ketika kebenaran mulai dibungkam dan dusta duduk di singgasana, di ruang yang suci, di layar kaca, di podium kehormatan, di panggung panggung apa? Panggung? Enggak, kamu lanjutin dong yang fast respon gitu loh. Gimana ulang-ulang? Di ruang-ruang suci, kebenaran mulai dibungkam. Di layar kaca, di podium kehormatan, di panggung-panggung solawatan. Nah, gitu. Suara-suara bohong didengungkan seolah-olah melebihi dari wahyu. Tapi yang lebih menyedihkan dari kebohongan itu sendiri adalah ketika kita tahu itu dusta, namun kita memilih untuk membelanya. Demi kenyamanan, demi keamanan, demi kekuasaan, demi perasaan, demi perut, demi isi dompet. Demi tidak kehilangan tempat duduk di barisan yang ramai. Demi tidak kehilangan kursi yang penuh dengan tepuk tangan. Saat itu, saudaraku, bukan hanya si pembohong yang bersalah, tapi semua yang tepuk tangan, diam, atau menyuarakan kebenaran. Ya, ini cara kita bersyukur kan begini, Pak. Masihkah kalian akan membela kedustaan? Masihkah kalian akan diam? Ya, memang kebanyakan orang itu pura-pura nggak tahu. Kayak ente, Badari. Ente ngerti ada kecelakaan karena yang naik sepeda motor bukan cewek. Ya, laki-laki masih muda, gagah gitu. Beruak-beruak, ente diem aja, pura-pura nggak tahu gini. Coba kalau cewek yang kecelakaan, lari paling depan. Ndang puisi ya tak rungokne. Aku nggak iso puisi, Ji. Isomu ngapusi tuh. Saat kepalsuan terus disuarakan. Coba. Ya. Aku Ji. Gak iso puisi. Isomu apa? Ngapusi? Ngapusi. Lanjut. Kali mana ya, Yogi? Ya. Kamu kalah kok ora kapok-kapok to ya. Lanjut. Aku tak belajar, tak ngrungokke. Saat kepalsuan disuarakan, ia bukan lagi sekedar kebohongan. Ia menjelma jadi kebenaran baru, dipercaya, diimani, bahkan diperjuangkan. Kepalsuan, jika diulang cukup sering, menjadi lagu di telinga yang lelah berpikir, saudari. Lidah pun mulai fasih mengucapkannya. Ya Habibana, ya Habibana. Tanpa rasa bersalah, tanpa beban nurani. Dan celakanya, kita mulai menyusun dalil demi membenarkannya. Kita kutip ayat, kita tafsirkan seenaknya. Semua agar topeng itu tampak seperti wajah yang asli, saudara. Yang jujur disebut pengadu domba,
pemecah belah, tukang fitnah, caci maki. Yang diam dianggap bijaksana. Kalau diamnya seorang tokoh dianggap taslim. Yang bersuara akan dibungkam. Karena mengganggu ketenangan palsu yang kita bangun bersama-sama. Kepalsuan tidak menang karena lebih benar. Tapi karena kita semua memberinya ruang, memberinya panggung, memberinya kesempatan untuk berceramah, untuk bercerita, terlebih tentang surga. Bahkan memberinya penghormatan yang berlebihan. Saat itulah kehancuran tidak datang dari musuh, tapi dari dalam rumah yang kita rawat dengan dusta. Komen ini tok, ya sepure lewat toh. Yes. Kalau cuman gini anak TK juga bisa. Ini bentar lagi nih sepur. Ini sepur tempatnya bentar lagi, lihat. Yang palsu disebut kurban. Ya Allah. Nah. Ihi. Kejujuran tak selalu datang dengan pelukan, ya. Ya Allah, hadir masih panggil Pangeran Chandra pura-pura. Chandra kapok ke sini. Saya nggak enaknya sama Pangeran Chandra itu baper sekarang dia itu. Iya, alhamdulillah saya digituin, alhamdulillah saya digituin, alhamdulillah. Anak didolimi, yo jelas kapok mas jari ini. Ya Allah Gusti. Wes tak kei sak temangkas, ente harus bernarasi. Kebenaran tidak selalu datang dengan. Enggak wesi. Sampai naik lah, aku tak ngrungokke. Ngantuk tenan. Jos sampean jos, mantap. Aku timbang kalau saya daripada dibilang mantap, lebih baik tiba-tiba ada ikan hiu. Tiba-tiba walaupun nggak panas pakai topi, gitu. Kayaknya lebih bermanfaat deh. Nah kan ku, langsung ku. Hah? Angkat lagi kan, kesaktian nih. Terima kasih loh Mas Ahmad ini. Ini Sultan ini, Mas Ahmad ini Sultan. Ahmad ini Sultan. Ya harus diselesaikan. Pokoknya berkah barokah ya. Amin Allahumma amin. Ini apa orang-orang di bunga gitu. Ya tanding ulang, kasih PR. Yang kalah harus bagaimana gitu. Ya harus diselesaikan. Yang kalah selama satu putaran terakhir ini harus bagaimana? Gimana? Challenge. Jadi Muhibin